Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix. Film animasi judulnya The Monkey King atau Raja Monyet ya bahasa Indonesianya. Ini adalah hasil adaptasi dari Journey to the West, sebuah cerita klasik atau rakyat dari Cina yang kita juga tahu ya, orang Indonesia gue yakin seumuran gue atau lebih muda lagi atau lebih tua dengan sinetron Keras Sakti yang dulu ada di TV Indonesia. Sebenarnya tahun ini juga ada adaptasi Journey to the West di Disney. Judulnya itu adalah American Born Chinese. Kalau itu adaptasi bebas. Kalau ini sebenarnya mungkin adaptasi bebas juga, tapi nggak sebebas American Born Chinese aja kali ya. Kalau The Monkey King ini berceritakan tentang ya Raja Monyet atau si Keras Sakti, bahasa Indonesianya tuh subtitlenya Keras Sakti sih. Lahir dari sebuah batu yang ditakdirkan menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia, tapi dia itu sebenarnya kesepian gitu. Dia akhirnya punya keinginan yang kuat, punya motivasi untuk menjadi Raja Langit. Paling utama dia itu pengen banget jadi abadi. Nah disitulah dia bertemu perempuan Lin yang pengen ngebantu rakyatnya sebenarnya. Desanya itu lagi kesusahan, bekerja sama dengan lawannya, musuhnya dari si monyet ini yaitu Raja Naga untuk menghadirkan hujan, tapi dia harus mengikuti si Raja Monyet ini atau si Keras Sakti ini. Jadi asistennya lah gitu untuk menemani selama perjalanan untuk menjadi abadi. Entah ini emang adaptasi bebas atau emang ceritanya juga ada. Tapi yang jelas ini tuh cerita kejadian sebelum Journey to the West, sebelum Tom Sanchong, Patkai, dan kawan-kawan itu bertemu dengan si Keras Sakti di sebuah gunung batu gitu ya. Keras Saktinya ini tuh emang monyet kuat gitu ya dari batu, yang dia itu sebenarnya punya kekuatan dari kecil gitu, beda sama monyet-monyet yang lain. Dianya sombong gitu ya, karena dia rakus, serakah, egonya tinggi banget. Akhirnya dia mencoba menguasai orang-orang yang sekitarnya dan akhirnya dia dikutuk gitu di sebuah gunung batu. Dan itu ceritanya di film The Monkey King ini. Menurut gue itu menarik aja karena ada sisi lain yang belum gue tahu dan tetap dibungkus dengan apa ya, imajinatif gitu. Yang paling penting ini adalah animasinya keren banget sih. Animasinya tuh detail banget, gambarnya 3D dan hidup banget lah berasa. Apalagi ada momen dimana berantem di air gitu. Menurut gua di air itu kan detail banget ya. Penggambaran si monyetnya juga berbulu, lawannya juga naga yang berbulu. Terus di air berantemnya, dan itu gambar si animasinya sangat-sangat detail sih. Jadi itu kerasa real banget. Itu buat gue jadi hal yang menarik banget, bagus banget gitu. Pasti effortnya tinggi banget sih untuk bikin animasi yang sedetail ini dan sebagus ini gitu sih. Dan iya ini meramaikan juga sih pasti film animasi yang kemarin banyak yang bagus kayak TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle ya. Terus juga ada Spider-Man Into Spider-Verse 2, dan ini ada juga The Monkey King yang ceritanya udah lama tapi dibikin dan diperbarui dengan baik di sini gitu. Itu oke juga sih. Udah sih itu aja bagusnya ya. Kurangnya menurut gua, kurangnya ya karakternya si Lin sih, kayak ya dia pengen ngebantu sih rakyat desanya, tapi kenapa dia bisa cinta banget segitunya gitu sama desanya. Terus juga ya dia karakter yang emang nggak goyah gitu dari awal, kelihatan banget yang baik gitu, kayak kurang ada kedalaman aja sih karakternya. Musuhnya sih, musuhnya tuh emang sebenarnya cuma satu ya, si Raja Naga. Tapi juga ada musuh yang jaga neraka, yang jaga tempat ramuan-ramuan di langit gitu. Itu juga nggak begitu kuat dan nggak begitu bikin konfliknya makin berat gitu. Apalagi konfliknya ini sebatas mencari sesuatu yang diinginkan si monyet ini, si Keras Sakti ini gitu. Jadi nggak ada konflik apa ya, nggak ada konflik batin atau konflik yang lebih dalam gitu secara filosofi tuh nggak ada. Jadi emang ya udah action aja gimana si monyet ini berantem untuk mendapatkan yang dia inginkan, sesuatu yang ada di neraka ataupun di tempat ramuan. Si Keras Sakti ini tuh emang kuat banget dan sakti banget gitu. Jadi susah banget dikalahin sebenarnya, udah tahu gitu dari awal. Lawannya ini juga sih yang awal-awal tuh ada macan putih gitu. Itu juga seru sih, keren, tapi kalah juga kan. Udah kelihatan kuatan si
Kerasakti ini gitu. Ya ini sih filmnya sebenarnya ya film hiburan santai aja gitu, nggak perlu dibikin jadi yang ada sesuatu lain gitu. Apa ya, gue inget Netflix juga yang bagus tuh, pokoknya tentang Christmas tapi dibikin lagi dan nyeritain tentang gimana pembagian hadiah tapi ada sesuatu yang baru gitu dikasih. Itu tuh judulnya apa ya, kalian tahu nggak? Coba deh komen deh, gue lupa. Itu bagus banget. Ini ya nggak ngasih apa-apa yang baru gitu, jadi emang film yang hiburan banget. Abis udah seru, udah aja lupa. Ya adegan sebenarnya bagus-bagus ya, secara animasi tuh oke-oke banget. Warna-warninya kayak pedang Star Wars gitu, kayak nyala gitu soalnya si tongkat Kerasaktinya ini. Yang itu kan yang dulu kalau di sinetronnya tuh, di sinetron ada dari telinga gitu kan dikeluarin panjang gitu jadi gede, dan ini kalau di sini tuh kayak lightsaber emang warna-warni gitu. Itu oke banget sih treatmentnya. Ya adegan berantemnya sih banyak banget kan adegan berantemnya, tapi yang gue ingat ketika lawan si macan putih itu di awal di sebuah goa gitu, itu keren sih karena momennya itu musuh pertamanya, terus kayak dalam kegelapan gitu kelihatan banget kuatnya si musuhnya gitu, si macan putihnya. Jadi kayaknya ini bakal seru, dan emang ternyata seru gitu. Terus ya lawan utamanya ya si Raja Naganya ya di air gitu, dan itu kan jadi titik klimaks, dan menurut gue itu golden scene dari film The Monkey King sih, karena susah banget gue tahu tuh bikin animasi yang sedetail itu, butuh waktu yang panjang dan dedikasi yang tinggi gitu untuk bikin itu top. Oke, itu aja kalau skor. Nah, kalau skor gue cukup 7 sih, 7 dari 10, karena emang film ini tuh film ya seru sebagai hiburan akhir pekan gitu. Tapi setelah itu juga ya udah nggak ada sesuatu yang gue inget banget selain emang kejadian-kejadian seru si filmnya, adegannya udah aja. Padahal ini eksekutif produsernya tuh gue baru ingat ini adalah Stephen Chow. Kalau lihat di kredit itu ada sutradaranya juga, ini sutradaranya sebenarnya Kawakan ya, sutradara animasi yang cukup terkenal lah. Oke, kalau begitu jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, join Discord juga, banyak ya media sosialnya. TikTok juga ada sebenarnya bahkan. Tapi yang paling penting itu adalah Saweria di bawah. Jadi supaya bikin konten lebih semangat butuh operasional. Jadi dukung dong dengan Saweria ya. Itu aja dan sampai jumpa.